Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Desi, dalam video tutorial ISPT PPH Badan yang kelima. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu input manual kredit pajak serta import data kredit pajak. Lalu, apa sih yang harus teman-teman persiapkan di sini adalah daftar kredit pajak. Seperti yang telah teman-teman lihat sekarang, di sini saya telah memiliki daftar kredit pajak berupa PPH 22 serta PPH 23. Langkah selanjutnya, saya akan membahas mengenai input secara manual kredit pajak di ISPT PPH Badan. Dan di sini saya telah membuka ISPT PPH Badan, lalu teman-teman dapat memilih SPT PPH dan klik lampiran, lalu teman-teman memilih formulir 1771 Romawi 3 yaitu kredit pajak dalam negeri. Dan di sini teman-teman dapat menginputnya dengan cara mengklik baru. Seperti yang telah teman-teman lihat di sini, saya telah menampilkan layar menjadi dua. Di sini kita diminta untuk menginput kredit pajak dalam negeri. Dan di sini saya memisalkan saja, tidak sesuai dengan daftar kredit pajak yang saya punya. Di sini saya memilih jenis PPH yang dipotong yaitu PPH 22 dan cara pembayarannya itu dibayar sendiri. Jenis pembayaran untuk PPH 22 yang dibayar sendiri, kita dapat menginputnya dengan nilai impor bank devisa dan penjualan migas. Jika kita memilih selain kedua hal tersebut, misalkan hasil lelang, maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut, dan ini berarti tidak bisa. Setelah itu kita dapat mengisi kode MAP, nomor NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setornya. Nah, di sini harus terisi lengkap sehingga kita dapat menyimpannya. Mengenai NPWP dan nama serta alamat di sini telah terisi secara otomatis karena sifat cara pembayarannya itu dibayar sendiri. Dan di sini kita diminta untuk mengisi nomor NTPN. Nomor NTPN sendiri berisi 16 digit, kombinasi huruf dan angka yang diperoleh saat kita telah membayar kredit pajak. Nah, uniknya di sini adalah suatu kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi ISPT PPH Badan. Di sini kita hanya dapat menginput berupa angka saja, padahal yang sebenarnya adalah NTPN berupa 16 digit gabungan angka dan huruf. Seperti berikut saya contohkan, ketika ingin menginput huruf, di sini tidak bisa, akan muncul seperti berikut. Maka teman-teman harus mencatatnya terlebih dahulu di notes, semisal seperti ini, lalu teman-teman bisa copy, lalu kita paste. Seperti ini baru bisa ya teman-teman. Dan kode NTPN-nya ini juga harus valid, serta terakhir teman-teman dapat mengisi jumlah pembayarannya dan tanggal setornya. Lalu teman-teman bisa simpan. Jika teman-teman mengalami kendala saat penginputan kredit pajak secara manual, saya sarankan untuk dapat menginput kredit pajak dengan format impor. Itu akan lebih memudahkan pekerjaan teman-teman. Dan di sini juga sifatnya daftar kredit pajak biasanya pada perusahaan tergolong banyak dan akan menyulitkan jika harus mengimpor secara manual. Di sini kita dapat mempermudahnya dengan cara impor kredit pajak yang akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai impor kredit pajak yang pada prinsipnya sama seperti pengimporan pada penyusutan. Di sini teman-teman dapat mengakses filenya di dokumen, lalu teman-teman pilih local disk C, lalu teman-teman pilih program file 86, dan kita pilih DJP, lalu kita pilih ISPT 1771/2010, dan di sini ada contoh data impornya. Kita pilih untuk contoh data impor kredit pajak. Maka akan muncul tampilan seperti berikut, dan di sini saya akan menjelaskan cara pengisiannya. Itu pertama, jenis PPH yang dipotong. Teman-teman dapat menginput jenis PPH dipotong dengan kode 22 untuk PPH pasal 22 dan kode 23 untuk PPH pasal 23. Dan cara pembayarannya untuk PPH pasal 22 di sini diisi dengan kode 1 untuk dibayar sendiri dan kode 2 untuk dipungut pihak lain. Dan bila pembayaran PPH 22 dilakukan dibayar sendiri, maka kolom C hingga kolom J pada kertas kerja ini dikosongkan. Selanjutnya, untuk nomor bukti potong atau bukti pungutnya, kita masukkan nomor bukti potong yang dipotong oleh pihak lain. Dan di sini jenis penghasilannya untuk PPH pasal 22 kita dapat mengisinya dari nomor 1 hingga nomor 13.
Dan bila pasal 23 di sini ada pilihan untuk mengisi nomor 1 hingga nomor 7. Dan untuk mengisi objek pemotongan atau pemungutan, teman-teman dapat memasukkan jumlah objek pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya, untuk PPh yang dipotong atau dipungut, teman-teman dapat memasukkan dengan jumlah PPh yang dipotong ataupun dipungut. Dan selanjutnya ada tanggal bukti potong atau bukti pungut. Di sini teman-teman dapat memasukkan sesuai dengan format, yaitu tanggal, bulan, serta tahun. Selanjutnya untuk NPWP pemotong atau pemungut, teman-teman dapat memasukkan NPWP pemungut. Namun bila tidak mempunyai NPWP, teman-teman dapat mengisinya dengan kode 000 hingga 15 digit. Untuk PPh pasal 22 yang dibayar sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajak atau NPWP perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, untuk nama pemotong atau pemungut, teman-teman dapat memasukkan nama pemotong atau pemungut. Nah, untuk PPh pasal 22 yang dibayar sendiri tetap diisi dengan nama pelapor pajak, yaitu PT kita sendiri. Alamat pemotong atau pemungut kita masukkan alamatnya, dan di sini ada kode MAP atau iuran pembayaran. Khusus MAP PPh 22 dibayar sendiri, kode MAP-nya tertera sebagai berikut. Dan di sini ada kode NTPN. Nah, kode NTPN yang seperti saya telah bilang, di sini teman-teman dapat memasukkan dengan nomor NTPN sebanyak 16 digit, dan di sini merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Selanjutnya, jumlah pembayaran. Di sini teman-teman dapat menginputnya dengan jumlah pembayaran PPh yang terutang. Tanggal setornya, di sini teman-teman dapat memasukkan tanggal setor sesuai dengan format, yaitu hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penginputan untuk impor kredit pajaknya. Di sini saya telah memiliki data-data mengenai daftar kredit pajaknya. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai PPh pasal 22, dan di sini saya akan memfilternya. Untuk langkah pertama, di sini saya akan memfilter tanggal banknya. Di sini saya akan memfilter untuk tanggal atau tahun 2018 saja, karena yang dapat dikreditkan adalah pada tahun 2018. Dan di sini setelah saya filter tanggal BL-nya juga tahun 2018. Sepertinya sudah tahun 2018 semuanya. Langkah selanjutnya saya akan memfilter cara pembayarannya, yaitu dipungut pihak lain. Di sini oleh bendaharawan saya akan pilih yang termasuk bendaharawan. Ya, telah seperti ini. Selanjutnya, setelah kita memfilter PPh pasal 22 tadi, di sini langsung saja kita masukkan ke format CSV-nya. Di sini saya telah mengisi 1, maka saya akan mengisinya kembali. Di sini saya masukkan jenis PPh 22 dan dibayar. Cara pembayarannya yaitu dipungut pihak lain. Nomor bukti potongnya di sini saya input. Untuk mengisi jenis penghasilan, di sini saya memilih untuk menggunakan nomor 6 dengan jenis penghasilan pembelian barang oleh bendaharawan. Ini kita isi saja nomor 6. Lalu untuk objek pemotongan dan pemungutannya, di sini kita bisa lihat di daftar kredit pajaknya. Kita pindahkan saja, kita copy. Untuk format objek pemotongan dan pemungutan, di sini kita memilih untuk menggunakan format general untuk mengikuti ketentuan CSV-nya, dan di sini untuk PPh yang dipotong kita pindahkan saja dari daftar kredit pajaknya. Untuk PPh yang dipotong di sini juga sama, kita gunakan format general seperti format CSV pada umumnya. Untuk tanggal bukti potong di sini kita pindahkan juga dari daftar kredit pajaknya, yaitu tanggal bank kita pindahkan. Nama pemotongnya juga kita pindahkan dari daftar kredit pajaknya, di sini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Alamat pemotongnya juga kita isi sesuai dengan alamat pemotong atau pemungut. Dan untuk PPh 22 di sini kita tidak isi kolom K, L, M, dan N, tidak kita isi. Untuk menginput PPh 22 yang dibayar sendiri, teman-teman dapat memanfaatkan menu filter ini, dan teman-teman dapat memilih jenis PPh 22 yang dibayar sendiri. Di sini teman-teman dapat filter saja, lalu teman-teman klik OK, dan di sini akan muncul data seperti berikut daftarnya.
Nah, setelah itu teman-teman dapat memindahkan daftar kredit pajak yang sekiranya dapat dikreditkan untuk dipindahkan ke file CSV. Selanjutnya untuk PPh 23 sendiri, di sini kita seperti biasa kita filter tanggal bukti potongnya dengan tahun 2018. Di sini telah terfilter semua yaitu tahun 2018. Untuk mempermudah teman-teman, di sini kita filter nama pemotongnya. Di sini saya memilih untuk hanya menfilter BTM untuk lebih mempermudah saya dalam pengerjaannya. Setelah kita filter seperti ini, teman-teman dapat memindahkannya ke file CSV-nya. Di sini kita input semua ke file CSV-nya di sini. Seperti ini, NPWP-nya juga kita copy karena sama, satu PT, alamatnya pun pula seperti itu. Di sini kita copy saja, akan jadi lebih mudah jika kita memanfaatkan fungsi filter. Dan di sini langsung saja kita pindahkan nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, dan objek potong, serta PPh terutangan. Nomor bukti potongnya langsung saja kita input di sini. Kita input juga dasar pengenaannya atau objek pajaknya. Ini kita input ke file CSV, kita sesuaikan formatnya dengan mengganti menu general. Di sini seperti ini. Lalu PPh terutang dan tanggal bukti potongnya kita pindahkan pula. Kita sesuaikan juga dengan format Excel dengan kita mengganti general. Pada tanggal juga kita sesuaikan dengan formatnya. Kita ganti format. Ya, seperti ini saya telah mencontohkan satu perusahaan atau satu pemotong. Di sini PT BTM. Selanjutnya teman-teman dapat mengikuti cara seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu dengan cara memfilter nama pemotong pajaknya agar lebih mudah dan terurut juga. Nah, di sini difilter lagi kembali, lanjut kita copy. Di sini langsung kita pindah-pindahkan saja ke file CSV-nya seperti itu. Nah, setelah itu untuk mempersingkat waktu, di sini saya telah menyiapkan data file CSV kredit pajaknya. Dan di sini sudah saya input semua data-data mengenai kredit pajaknya. Ada beberapa kredit pajak PPh 22 yang tidak dapat dikreditkan di tahun 2018 karena pada daftar kredit pajak PPh pasal 22 di sini tanggal penyetorannya yaitu pada tahun 2017 sehingga tidak dapat dikreditkan. Yang hanya dapat dikreditkan yaitu pada tahun 2018 saja, yaitu pada tahun pajaknya. Di sini karena saya telah mempersiapkan data file CSV-nya, kita langsung save saja. Di sini saya telah menginput semua kredit pajak yang telah diperbolehkan. Kita save as. Kita save as dengan format CSV, delimited atau TXT. Di sini kita simpan. Setelah kita menyimpan file CSV kredit pajak, di sini kita dapat mengimpor dengan cara kita pilih utility,
kita pilih impor data, lalu kita pilih di sini saya tekankan teman-teman untuk memilih kredit pajak dalam negeri, bukan penyusutan. Karena di sini kita akan mengimpor kredit pajak. Dan teman-teman pilih tahun pajaknya, yaitu tahun 2018. Di sini kita dapat cari filenya yang akan kita impor. Seperti ini, lalu kita buka. Total datanya ada 881 data kredit pajak. Di sini kita view saja. Ya, seperti ini teman-teman. Di sini kita sedang memview datanya karena termasuk banyak, 880 sekitar 800 kredit pajak di sini, maka dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mereview datanya di sini. Biasanya di sini teman-teman juga akan mengalami kendala saat pengimporan, yaitu semacam kegagalan saat mengimpor yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab, seperti halnya pada impor penyusutan aset yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Di sini juga dapat ditemui kendala-kendala seperti pada penyusutan atau amortisasi aset, yang diantaranya teman-teman menginput jenis PPh yang salah atau memasukkan kode jenis PPh yang salah atau tidak sesuai dengan formatnya, atau teman-teman juga dapat menginput objek pemotongan atau PPh dipotong itu formatnya tidak sesuai yang seharusnya general, atau teman-teman di situ menginputnya dengan format accounting. Di situ juga dapat salah, beserta tanggal bukti potongnya juga di situ. Jika teman-teman formatnya tidak benar, maka di situ ada kemungkinan kegagalan. Dan seperti di sini teman-teman salah memilih, harusnya teman-teman memilih kredit pajak, tapi teman-teman malah memilih penyusutan dan amortisasi. Itu juga tidak akan terbaca dan akan menyebabkan kegagalan. Dan kegagalan-kegagalan lainnya yang bisa teman-teman dapatkan pada saat teman-teman mengimpor. Di sini saat teman-teman gagal saat mengimpor di ISPT PPh Badan, teman-teman dapat menemui kegagalan yang nantinya akan diinformasikan melalui error log. Namun pada beberapa komputer atau laptop yang telah terinstall ISPT PPh Badan, ada yang ditemui error log-nya dan ada pula tidak ditemui error log-nya. Di sini kebetulan komputer saya tidak dapat ditemui error log-nya, sehingga tidak dapat terdeteksi apa itu kesalahannya dengan jelas. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan meminimalisir kesalahan. Nah, di sini saya akan mengimpor saja datanya karena view datanya telah selesai terreview. Kita impor dan tanda biru ini menunjukkan data, dan data biru ini menunjukkan bahwa data kredit pajak dalam negeri ini sedang diimpor. Di sini agak lama karena data-data impornya juga banyak. Ya, nampaknya di sini proses impornya telah selesai dan data-data tidak ada yang gagal. Setelah itu kita klik OK, lalu kita dapat melihat file hasil impornya tadi di SPT PPh. Lalu teman-teman pilih lampiran dan pilih formulir 1771 Romawi 3 yang berisi kredit pajak dalam negeri. Di sini teman-teman pilih filter by bukti. Sini jumlah datanya juga kita pilih atau kita ganti menjadi 1000. Kita filter by bukti, kita cari. Nah, di sini telah masuk data-datanya. Jumlah data total kredit pajaknya sama seperti yang tadi kita telah impor, yaitu sejumlah 880 data. Untuk itu saya cukupkan video kali ini yang membahas mengenai kredit pajak serta impor kredit pajak. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini.